Selamat siang sahabat-sahabat investor semua. Perkenalkan saya Bara, investment advisor dari HP Sekuritas yang pada kesempatan kali ini akan menjadi host dalam acara Friday Dialogue. Nah, di samping saya ini sudah ada rekan saya, Marzuki Muzofar dari divisi syariah HP Sekuritas. Kenalan dulu Bang. Oke, perkenalkan nama saya Marzuki Muzofar, saya dari divisi syariah HP Sekuritas. Ya. Ini manggilnya Bang aja kali ya Bang ya? Mungkin Mas aja kali. Mas ya, aja. Mas aja. Oke, Mas ya, dengan Bang ya. Oke. Nah, dalam beberapa tahun ini industri keuangan syariah itu sedang mengalami peningkatan yang cukup pesat. Selain karena faktor dari umat muslim yang cukup banyak ya di Indonesia, bahkan umat non muslim juga menyadari bahwa keuangan syariah itu memiliki transparansi dan perkembangan yang bisa lebih jauh lagi gitu. Dalam bahasan kali ini kita akan menyinggung di bagian dari keuangan di pasar modal syariah. Sebelumnya pada Jumat lalu kita juga mengadakan IG Live Friday Dialogue ini bersama IDX Islamic, di mana baru saja kemarin itu IDX Islamic atau pasar modal Indonesia di divisi syariah memenangkan penghargaan dari GIFA Internasional, di mana pasar modal syariah di Indonesia ini sudah diakui gitu kehebatannya di dunia internasional dibandingkan negara-negara lain tentunya gitu. Nah, jadi pada kali ini kita akan nanya langsung ke bagian dari divisi syariah di HP Sekuritas mengenai pasar modal syariah itu sendiri. Jadi nanti kita bisa tahu bagaimana mekanismenya, lalu dari sisi akad-akad gitu ya kan. Kalau dari para praktisi pelaku pasar kan kurang ini ya dari sisi fikih-fikihnya gitu ya, atau akad-akadnya lah. Nah, makanya nanti di sini Mas Marzuki yang akan menjelaskan terkait hal-hal yang seperti itu. Nah, langsung aja nih dari point of view Mas Marzuki. Nah, apa sih pasar modal syariah itu dan bagaimana mekanismenya gitu? Oke, mungkin sedikit saya jelaskan aja ya, diantaranya mungkin ada yang teman-teman yang sudah sebagian sudah ada yang tahu mengenai pasar modal syariah itu apa, terus juga ada juga mungkin yang belum tahu tentang pasar modal syariah itu apa gitu dan bedanya apa dengan pasar modal pada umumnya gitu. Oke, mungkin misalkan kita meninjau dari Undang-Undang Pasar Modal nomor 8 tahun 95, di situ tidak dijelaskan bahkan tidak dijelaskan secara rinci atau bahkan secara umumnya pun tidak dijelaskan mengenai apa itu pasar modal syariah gitu. Nah, ada mungkin kita jelaskan dari sejarahnya dulu kali ya. Karena keberadaan pasar modal syariah itu sendiri itu sudah ada diantaranya kurang lebih dari tahun 97 di mana salah satu anggota bursa itu menerbitkan reksadana syariah begitu, dan kalau nggak salah namanya itu dana reksa gitu. Nah, di sana itu diterbitkan reksadana syariah pada tahun 97, lalu diterbitkan juga indeks Jakarta Islamic Index pada tahun 2000. Nah, diantaranya pada 2 tahun itu menandakan bahwa itu tonggak sejarah dari pasar modal syariah di Indonesia di awal-awal milenium itu gitu, pada tahun 97 dan tahun 2000 gitu. Oke, jadi mungkin tadi kan dari sisi sejarah ya. Soalnya sih kalau dari yang saya tahu itu kan pasar modal Indonesia itu terutama berdirikan bursa itu kan tahun 1990. Yeah. Jadi selama 1990 itu sampai ke 97 dan 2000 baru lahir sih pasar modal syariah itu gitu. Yeah. Oh gitu ya. Ternyata berarti sudah 20 tahunan ya, sudah hampir 2 dekade. Hampir 2 dekade. Oke. Nah, sekarang langsung nih ke penjelasannya. Oke. Sebenarnya kalau misalkan dibilang secara mekanisme pasar modal syariah itu sendiri nggak berbeda jauh dengan layaknya pasar modal seperti biasa begitu. Jadi di mana ada investor yang akan membeli saham, dan juga di mana ada investor juga yang ingin juga menjual saham, dan ada juga IPO pada umumnya juga. Itu
tidak ada bedanya dengan mekanisme pasar modal pada umumnya begitu. Yang membedakan diantaranya mungkin teman-teman sahabat investor sekalian juga bisa dicatat, diantaranya kurang lebih ada tiga perbedaan atau mungkin syarat-syarat yang untuk terpenuhinya suatu saham atau suatu instrumen pasar modal bisa dibeli oleh investor syariah. Yang pertama si produsen ini atau si emiten ini tidak memproduksi produk-produk yang diharamkan dalam syariat Islam. Yang pertama diantaranya rokok, terus juga minuman-minuman beralkohol gitu ya, terus juga perusahaan-perusahaan yang mungkin ada kaitannya dengan perjudian dan yang lain sebagainya, atau bahkan sampai memproduksi makanan seperti yang mengandung kandungan yang diharamkan begitu, kurang lebih begitu. Kemudian di poin kedua ini si emiten ini atau si perusahaan ini tidak kalau dibilang seperti mendapatkan atau pendapatan dalam emitennya ini pendapatan dalam perusahaannya ini tidak melebihi dari 10%. Jadi dari semua pendapatannya ini itu tidak melebihi dari 10% dari total pendapatan yang didapat oleh perusahaan. Kemudian yang ketiga ini si perusahaan atau si emiten ini tidak kalau dibilang tidak memiliki utang lebih dari 45% gitu. Jadi katakanlah si perusahaan ini memiliki utang, tapi utangnya tidak lebih dari 45%. Nah, itu masih masuk dalam kategori saham syariah atau mungkin produk instrumen syariah yang bisa dibeli oleh investor-investor syariah sekalian gitu. Jadi mungkin ada sedikit perbedaan juga antara saham syariah dengan emiten syariah. Mungkin sedikit saya jelaskan aja di sini kali ya, Mas ya. Boleh. Emiten syariah ini diantaranya emiten atau perusahaan yang dari pendiriannya pun, dari pendirian perusahaan pun, atau mungkin dari segi ADART perusahaannya, ini sudah menyatakan atau mencantumkan bahwa perusahaan ini perusahaan yang berbasis syariah. Jadi segala transaksi atau segala produksi yang ada di perusahaan tersebut itu sesuai dengan prinsip syariah begitu. Dan adapun saham syariah, yaitu yang tadi diantaranya 3 unsur screening atau 3 unsur tiga unsur yang tadi saya sebutkan di awal, 3 poin tadi itu diantaranya sebagai acuan bahwa suatu emiten ini masuk dalam kategori saham syariah gitu. Jadi cuma sahamnya aja nih yang syariah, bukan perusahaannya gitu. Nah, tadi kan dijelaskan 3 poin. Yang pertama dari sisi perusahaan itu menjalankan usaha apa. Yeah. Lalu kedua itu tadi dari sisi keuntungan itu harus di bawah 10%. Di bawah 10%. Tidak mengandung riba. Dan yang terakhir itu rasio utangnya ya. Berarti kalau perusahaan yang memiliki hutang lebih rasionya di atas 45% itu tidak akan masuk dalam kategori saham syariah. Nah, gimana tadi kalau yang kayak misalkan kalau kayak bank itu berarti udah fix ya, kalau bank konven gitu kayak kalau misalkan bank konvensional misalkan mungkin BCA atau BRI atau BNI dan berbagai perbankan lainnya itu udah auto nggak bakal masuk dalam kategori saham syariah sih, karena kan jelas poin satunya berarti karena poin satu mereka ini kan nggak terpenuhi gitu. Mungkin katakanlah poin kedua atau poin ketiganya terpenuhi, tapi di poin pertamanya ini nggak terpenuhi. Nah, itu yang menyebabkan dia tuh nggak masuk kategori saham syariah gitu. Oke. Bagi sobat investor sekalian, jadi dari 3 hal tersebut sudah jelas ya filterannya, yaitu filter pertama dari sisi jenis usahanya, lalu yang kedua dari pendapatannya yang non ribawi, lalu yang ketiga itu dari rasio utangnya. Nah, berarti ini mungkin kalau dari sisi saham syariah, berarti saham-saham itu setidaknya dari laporan keuangannya lebih baik gitu ya, karena memiliki hutang yang rendah, di mana seperti pada umumnya kalau yang hutangnya tidak terlalu banyak kan perusahaannya lebih sehat gitu ya. Jadi bisa juga sebagai opsi buat yang mau nyari perusahaan yang masih sehat-sehat, yang utangnya banyak, yang diantaranya mungkin bagi teman-teman katakanlah yang mungkin bukan investor syariah atau apa itu, tapi pengen mau beli perusahaan-perusahaan yang mungkin ada masuk ke dalam kategori perusahaan-perusahaan sehat, misalkan minim hutang, terus juga minim pendapatan
memproduksi barang-barang atau apa namanya atau jasa yang sekiranya tidak melanggar syariat juga gitu. Itu bisa jadi alternatif juga sih gitu dari teman-teman dari sahabat investor semua gitu. Oke, nah sahabat investor, mungkin dalam beberapa tahun terakhir kita juga dengar kalau pasar modal syariah itu bukan hanya dari sisi yang tadi disebutkan seperti itu, dimana zaman sekarang tuh sudah ada filantropinya yang bisa dijangkau oleh berbagai kalangan dan dia juga tidak harus yang muslim saja gitu ya. Nah itu mungkin bisa dijelaskan gitu kalau antara yang filantropi dari pasar modal syariah gitu, karena kan kalau yang tadi kan ibaratnya itu kayak mengejar duniawi gitu ya. Betul. Karena kita kan ibaratnya di pasar modal itu pengen cuan, tapi kita berusaha cuan yang ibaratnya ada berkahnya gitu kan. Betul, dibandingkan yang konvensional itu udah nyari cuan, nyari perusahaan yang nggak jelas dan tidak sehat dari sisi keuangannya gitu kan. Nah mungkin bisa dijelaskan yang mungkin dari sisi akhiratnya gitu kan. Nah sebelum kita mungkin kalau dibilang sebelum saya menjelaskan atau mungkin sebelum kita belajar bareng nih mengenai kira-kira filantropi apa yang ada di pasar modal syariah, mungkin saya sedikit mau jelasin dulu nih Mas Bara mungkin sedikit perbedaan lah antara pasar modal syariah dengan pasar modal pada umumnya gitu. Selain dari ketiga kategori tadi, itu diantaranya ada sih beberapa, mungkin salah satunya diantaranya kalau misalkan di pasar modal syariah itu sendiri kan kita mungkin bukan di pasar modal saja gitu ya, kali di berbagai transaksi atau lembaga keuangan syariah itu pasti juga bakal menggunakan akad gitu, karena kan akad ini kan mungkin kalau dibilang pintu gerbang dari segala transaksi yang ada di lembaga keuangan syariah atau di transaksi keuangan syariah itu sendiri. Nah untuk di pasar modal syariah kurang lebih kita nih kalau misalkan kita katakanlah kita menempatkan sebagai investor syariah gitu, terus kita bingung apa sih akad yang kita pakai gitu kalau misalkan kita jual atau beli saham. Nah diantaranya beberapa mungkin yang bakal saya sebutkan, diantaranya yang pertama itu BAI. Akad BAI itu akad jual beli. Jadi teman-teman ketika mau menjual atau membeli saham itu kurang lebih bakal menggunakan akad BAI. Yang pertama itu. Terus kedua, ketika teman-teman mau beli sukuk, mungkin kan teman-teman juga ada yang tahu juga sukuk ya gitu. Sukuk, entah itu sukuk dari dari negara atau mungkin sukuk yang dari perusahaan yang mengeluarkan itu kurang lebih ada yang menggunakan mudorobah, ada yang menggunakan akad ijaroh juga. Cuman mayoritas mungkin yang sering kita dengar aja lah, atau yang mungkin sering sahabat investor dengar itu kurang lebih dalam sukuk ini menggunakan akad ijaroh. Tapi kurang lebih kayak semacam sewa menyewa begitulah gitu. Jadi kita kayak kurang lebih kayak misalkan kita menitipkan nih. Kita menitipkan uang kita kepada pengelola. Dalam hal ini kan mungkin kalau misalkan di perusahaan kan ke perusahaan itu sendiri ya. Kalau misalkan ke negara ya kita menitipkan uang kita nih ke negara untuk dikelola gitu. Nah, dan kita mendapatkan returnnya atau bahasanya ya bukan kupon. Mungkin kalau misalkan di obligasi kan, kalau misalkan konven kan itu ada istilah kupon atau dari persenan dari bunganya. Kalau misalkan ini ada yang menggunakan akad mudoroba dan juga ada yang menggunakan akad ijaroh. Nah, kurang lebih itu kita mendapatkan semacam kayak bagai hasil gitu. Jadi persenan per bulannya gitu. Dan itu untuk sukuk sendiri tuh kalau misalkan sukuk yang negara gitu ya, itu udah dijamin sama negara bakal uang kita tuh nggak bakal hilang gitu, dan pasti bakal balik lagi pokoknya ke kita, dan kita bakal dapat kalau dibilang persenan per bulannya gitu ya Mas ya. Terus juga mungkin tadi kita sedikit menyinggung juga ke filantropi ya Mas ya. Dan kurang lebih mungkin teman-teman atau sahabat investor semua nih tahu lah gitu kira-kira di pasar modal syariah juga mungkin dari Bursa Efek juga sudah mengenalkan bahwa apa aja sih filantropi Islam yang ada di Bursa Efek gitu. Ya mungkin sedikit dari lembaganya dulu kali Mas ya. Yang pertama saya sebutkan Basnas. Di antaranya mungkin teman-teman ada yang belum tahu, ada yang udah tahu juga. Basnas ini adalah Badan Amil Zakat Nasional, di mana lembaga negara non struktural ini sebagai lembaga independen dari negara yang mewadahi untuk teman-teman yang mau berzakat gitu, teman-teman yang mau bersedekah itu nanti bakal dikelola oleh Basnas dan bakal disalurkan sesuai dengan amanat yang tertera dalam Undang-Undang Zakat begitu. Nah kemudian ada juga lembaga negara juga dalam hal ini yang
membawahi perwakafan gitu. Di antaranya yang kedua itu BWI atau Badan Wakaf Indonesia. Nah, Badan Wakaf Indonesia ini juga sama seperti Basnas, di antaranya lembaga negara, lembaga independen atau lembaga negara non struktural langsung di bawah naungan presiden, di mana yang bertanggung jawab penuh atas perwakafan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang wakaf begitu. Nah, terus kira-kira dalam hal ini di mana sih peranan Henan Sekuritas gitu ya Mas ya? Nah, dalam kurang lebih kan kalau misalkan di dalam filantropi ini Henan Putra Sekuritas juga punya andil juga nih dalam peranannya sebagai sekuritas atau lembaga perusahaan yang menyalurkan dari zakat teman-teman, sedekah teman-teman juga ya, dan wakaf teman-teman gitu. Mungkin kita akan balik lagi ke Mas Bara. Oke, jadi tadi dari sisi akhiratnya ini dari baratnya ya. Yang pertama teman-teman di jual beli saham itu ternyata kita itu harus pakai akadnya, karena ternyata kalau di yang konvensional itu ketika melakukan pembukaan akun itu tidak diiringi dengan akad yang di awal itu ya. Betul. Jadi perbedaannya itu bukan hanya sortiran tadi saham, tapi dari sisi akunnya atau dari sisi investornya itu kita itu menyatakan bahwa kita menggunakan akad ini, sehingga yang kita transaksikan itu memang benar syariah karena dari awalnya sudah menggunakan akad. Nah, tadi nama akadnya itu akad ba'i ya. Ba'i. Lalu tadi kita juga sedikit diperluas dari sisi pasar modal terkait akad-akad yang lain. Salah satunya yang dipakai di sukuk. Jadi kalau teman-teman yang belum tahu ataupun yang sudah tahu, sobat-sobat investor, nah kita ini di pasar modal ini ada yang berupa obligasi. Kalau obligasi itu kategorinya itu termasuk surat hutang. Nah, sedangkan kan kalau surat hutang itu dibayarkan adalah bunganya, di mana kalau di syariah itu tidak bisa gitu kan. Nah, jadi ada sisi sukuk di mana dia menggunakan akad lain, yaitu akad mudharabah sama akad ijarah. Nah, di mana sistemnya adalah sistem sewa menyewa. Jadi ketika para investor itu menitipkan uangnya, lalu nanti oleh pengelola, misalkan pemerintah atau korporasi yang menerbitkan sukuk, itu nanti akan diputar gitu uangnya, lalu nanti akan ada bagi hasil yang akan diberikan ke investor syariahnya gitu kan. Nah, lalu tadi ada juga dari sisi akhiratnya banget nih kan, tadi itu ada badan zakat dan badan wakaf. Nah, di mana selama ini kan kita mencari cuan gitu ya, ibaratnya di pasar modal gitu kan, mencari keuntungan, mencari dividen. Nah, dengan adanya filantropi ini kita bisa melakukan zakat ataupun wakaf gitu ya. Nah, dan kebetulan di HPX kita, di aplikasi kita, jika menggunakan akun syariah akan ada produk yang bernama berkah, yaitu berinvestasi sambil sedekah, di mana Basnas tadi dan BWI tadi menjadi mitra kita, mitra HPX untuk menyalurkan zakat dan wakaf tersebut. Nah, jadi sobat-sobat investor semua, jika kita menggunakan HPX syariah, kita bisa melakukan dua hal ibaratnya. Bisa dari sisi duniawinya kita meningkatkan pemasukan atau meningkatkan harta gitu ibaratnya. Tapi di sisi lain kita juga bisa berkontribusi dari sisi akhirat kita gitu, yaitu dengan berzakat dan berwakaf gitu. Betul. Nah, mungkin sedikit saya tambahkan juga ya mengenai program dari berkah tadi ya. Mungkin kan teman-teman juga cukup familiar juga, atau mungkin ada yang belum tahu juga program berkah ini dari Henan Putra Sekuritas ini apa sih gitu. Nah, program berkah ini atau berinvestasi sambil bersedekah itu kurang lebih jadi ketika teman-teman sudah menjadi investor syariah di Henan Putra Sekuritas, itu teman-teman juga bisa, selain teman-teman trading gitu, trading harian atau yang lainnya, itu teman-teman juga bisa bersedekah, bisa berzakat dan juga berwakaf gitu. Jadi di sistem itu nanti mungkin di lain kesempatan kita bakal menjelaskan secara rinci gitu kali mengenai aplikasinya. Dalam implementasinya, dalam penerapannya itu bagaimana. Itu kurang lebih jadi ketika teman-teman mau berzakat atau mau bersedekah atau bahkan mau berwakaf itu, jadi HP Sekuritas sebagai sekuritas atau sebagai perusahaan yang sebagai penyalur atau penyambung antara investor dengan badan amil atau badan wakaf itu
kurang lebih jadi ketika misalkan teman-teman investor nih ada yang mau berzakat, itu nanti bakal disalurkan melalui program namanya ZCD, berzakat atau bersedekah gitu. Itu dari Basnas sendiri ada program namanya ZCD atau Zakat Community Development. Nah, pada program tersebut atau pada program Zakat Community Development tersebut, itu nanti teman-teman bakal dikasih tahu oleh Basnas kira-kira dari zakat dan sedekah teman-teman ini bakal dikemanakan gitu, saham-saham teman-teman yang sudah dizakatkan, yang sudah disedekahkan gitu melalui program ini nanti bakal seperti ada laporannya dari Basnas itu. Dan kemudian untuk untuk wakaf sendiri nanti juga nanti bakal diinformasikan lagi oleh Badan Wakaf Indonesia atau BWI kira-kira bakal dikemanakan sih wakaf teman-teman ini, wakaf saham atau zakat saham dari teman-teman ini bakal diinfokan oleh masing-masing lembaga tersebut, oleh Basnas dan oleh BWI begitu. Oke, nah berarti tadi itu baru kepikiran juga nih. Ternyata berarti dengan adanya lembaga dan kita sebagai perusahaan itu kita bisa menyalurkan zakat, sedekah, bahkan wakaf dalam bentuk saham gitu. Iya. Karena selama ini kan yang kita tahu itu biasanya tuh dengan uang gitu kan, ataupun misalkan wakaf itu misalkan wakaf masjid gitu kan. Nah ternyata dengan program yang ada di HPX Syariah ini kita bisa berzakat, bersedekah dan juga berwakaf menggunakan saham kita gitu ya. Betul. Ibaratnya kalau saham itu kan dijual dulu, di withdraw dulu, terus duitnya baru disalurkan. Gitu. Nah, kalau ini nggak perlu ya, bisa langsung dengan aplikasi HPX Syariah. Bisa langsung sahamnya nih jadi misalkan teman-teman mau berzakat atau bersedekah atau bahkan mau berwakaf minimal itu 1 lot gitu teman-teman, saham apapun yang penting saham tersebut udah termasuk dalam indeks JI itu. Maksudnya dalam hal ini teman-teman juga harus memperhatikan gitu. Kira-kira saham yang dimiliki teman-teman ini masuk dalam indeks JI atau enggak gitu. Karena mungkin kalau dibilang screeningnya agak ketat juga ya, karena saham-saham yang dizakatkan, yang disedekahkan atau yang diwakafkan ini enggak sembarang saham apa aja gitu kan. Karena kan dalam indeks-indeks yang kita ketahui juga kan di sini kan mungkin sedikit informasi juga, ada beberapa indeks syariah yang mungkin perlu kita ketahui juga bersama ya. Ada yang utama itu ada ISSI, yaitu Indeks Saham Syariah Indonesia, di mana dalam indeks tersebut berisi hampir keseluruhan, mungkin kalau dibilang hampir 50-60% seluruh saham yang ada di yang ada di bursa efek gitu ya. Mungkin hampir setengahnya lebih begitu. Itu alhamdulillah masuk dalam kategori Indeks Saham Syariah Indonesia, dan itu pasti banyak banget gitu kan, dan gak bakal kita screening satu persatu gitu. Dan kalau misalkan kedua ada indeks namanya JI 30. Nah, dalam indeks ini teman-teman lebih sedikit lagi nih teman-teman kalau misalkan yang mau saham syariah yang liquid gitu, dan yang mungkin screeningnya malas nih banyak banget tapi cukup 30 aja. Itu teman-teman bisa lihat juga di indeks tersebut. Jadi ada dalam indeks JI 30 ini terdapat 30 saham syariah yang teman-teman bisa pilih juga dan bisa beli, bisa pantau lah gitu. Terus ada juga JI 70 di kurang lebih sama kayak dalam indeks JI 30 tapi bedanya dalam segi isi sahamnya itu sendiri. Yang satu 30, yang satu 70 gitu. Tapi intinya berisi saham-saham yang liquid gitulah gitu. Ya. Terus ada lagi mungkin yang terbaru dalam beberapa tahun terakhir ada indeks namanya Indeks IDX MES BUMN 17. Nah, itu berisi 17 saham atau saham syariah gitu atau emiten yang khususnya yang BUMN gitu ya. Itu yang lebih spesifik lagi. Jadi teman-teman kalau misalkan mau beli saham-saham BUMN yang syariah itu bisa screening lagi tuh di indeks tersebut gitu. Karena kan cuma berisi 17 gitu, dan itu lebih memudahkan kita dalam menyeleksi lah, mungkin kalau bilang sesuai dengan kebutuhan kita gitu. Nah, mungkin sedikit info lagi juga dalam ketika teman-teman katakanlah meskipun teman-teman nggak berzakat atau bersedekah atau berwakaf gitu, secara nggak sadar itu teman-teman juga ketika bertransaksi itu juga teman-teman udah bersedekah. Ada dalam program berkah ini juga kita ketika teman-teman udah bertransaksi itu dalam 20% fee dari transaksi tersebut itu bakal otomatis langsung masuk lah gitu, langsung ke
masuk ke program sedekah kita. Jadi dari 20% jumlah transaksi yang kita lakukan itu bakal masuk ke program zakat community development dan akan disedekahkan melalui Basnas gitu. Oke, itu baru ini juga nih saya ternyata ya. Jadi selain tadi kita emang berzakat, bersedekah yang memang kita salurkan gitu ya, diniatkan, ternyata setiap kita bertransaksi, misalkan kita rajin trading gitu ya, yang suka main trading cepat gitu, yang nggak swing-swing banget, itu dengan transaksi yang cukup lumayan, nanti net fee yang diterima perusahaan 20%-nya akan otomatis bersedekah gitu. Nah, jadi kalau teman-teman yang memang pengen trading dan sekalian bersedekah, ternyata bisa juga di HPX Syariah, di mana 20% net fee-nya akan langsung masuk ke lembaga-lembaga yang sudah dipilih tadi ya. Nah nih Bang Zuki nih, ternyata ada pertanyaan nih, kita lihat dulu nih. Dari Thrifted by Canada, apakah ada hukumnya jika investasi saham syariah dan saham syariah ini di HP Sekuritas apakah mendapatkan limit margin? Nah itu bagaimana itu Mas Zuki? Limit trading di akun syariah. Kalau misalkan teman-teman juga tahu juga ya, dalam transaksi syariah itu diantaranya margin itu, konsep margin kan kurang lebih seperti pinjaman gitu ya Mas ya. Pinjam uang. Jadi ketika kita katakanlah wah di RDN kita nggak punya saldo nih gitu, tapi kita tetap mau trading. Nah, itu kan dari setiap sekuritas itu bakal dikasih semacam kayak margin. Nah, jadi ketika teman-teman sebagai investor syariah itu nggak kalau dibilang nggak bakal diperkenankan dapat akunnya itu sebagai akun margin karena karena itu tadi dalam konsep ini kan, dalam konsep syariahnya pun sendiri, pinjaman itu kan utang itu kan sifatnya tidak diperkenankan gitu, dan konteksnya dalam investasi syariah ini sendiri ditakutkan seperti masuk dalam kategori riba gitu, karena kan dalam margin ini sendiri kan juga terdapat interest atau bunga gitu. Oke, ini jadi sudah terjawab ya pertanyaan dari Thrifted by Canada, bahwa kalau di akun syariah itu tidak ada limitnya. Jadi kita hanya bisa membeli saham sesuai dengan net cash yang kita miliki atau hanya dana yang kita miliki. Sedangkan kalau di yang konven itu bisa menggunakan limit trading hingga 3 kali cash gitu. Jadi bisa mendapatkan pinjaman dana di perusahaan. Tapi seperti yang sudah dijelaskan tadi, ya pinjaman itu biasanya ada bunganya. Gitu. Dimana itu langsung bertolak belakang sama prinsip syariah itu sendiri. Betul. Oke, setelah dilihat sudah pukul 2 juga ya, Mas Zuki. Mungkin bisa kita akhiri. Mungkin ada closing statement dulu. Kalau untuk closing statement mungkin nggak usah terlalu bertanya-tanya juga. Mungkin ketika teman-teman sudah sadar atau mungkin sudah tahu nih, mungkin terutama sebagai muslim juga gitu ya. Ketika sudah tahu juga ilmunya atau wawasannya mengenai keuangan syariah, dan ternyata sebagai muslim atau sebagai orang Islam ini wajib menegakkan syariat-syariat yang udah diketahui bersama gitu. Ya mau nggak mau kita ya perlahan aja kita seenggaknya hijrah lah gitu. Katakanlah mungkin kalau misalkan keseharian kita belum sepenuhnya bisa hijrah, ya seenggaknya dari keuangan kita itu sendiri seenggaknya perlahan sedikit demi sedikit hijrah gitulah. Hijrah finansial kalau dibilang gitu ya, hijrah investasi atau hijrah finansial. Jadi dan ketika teman-teman agak bingung nih, misalkan mau bersedekah atau mau berzakat atau mau berwakaf, katakanlah misalkan teman-teman agak bosen nih bersedekah atau berwakaf menggunakan cash atau menggunakan uang yang mungkin yang begitulah, maksudnya kesehariannya itu mungkin teman-teman juga bisa mencoba nih untuk berzakat melalui menggunakan saham, bersedekah atau berwakaf menggunakan saham melalui Henan Putira Sekuritas. Oke, terima kasih Mas Marzuki atas penjelasan dan ilmu-ilmunya. Nah, mungkin sekian dulu ya sahabat-sahabat investor. Jadi jangan lupa kalau ingin membuka akun syariah itu bisa dibuka di HPX Syariah dengan fitur-fitur dan semua kelebihan yang ada di aplikasi tersebut. Untuk bahasannya nanti akan dibahas di pertemuan selanjutnya. Happy Friday!